dengan bahasan transformasi geometri, di mana kita akan fokuskan di translasi. Apa sih transformasi geometri? Ketika ada mobil bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dinamakan dengan translasi, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu ketika ada planet, dia berputar terhadap orbitnya, maka ini dinamakan dengan rotasi. Nah, jadi transformasi geometri itu terdiri atas 4. Yang pertama tadi translasi, pergeseran. Yang kedua rotasi. Nah, yang ketiga, ketika ada misalkan seperti ini gambar binatang, lalu ada bayangannya di cermin, lalu ada gambar pemandangan, ada bayangannya di air, atau seperti ini ada bayangannya juga, maka inilah yang namanya refleksi atau pencerminan. Nah, lalu satu lagi, ketika ada miniatur gedung beserta gedungnya. Nah, di sini ada miniatur beserta gedungnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan dilatasi, yaitu dilatasi dia pembesaran atau perkecilan dari suatu benda. Nah, fokus kali ini kita akan bahas tentang yang namanya translasi atau pergeseran. Seperti apa translasi? Kita lihat di sini, ketika ada bola bergeser dari satu tempat ke tempat lainnya, itu dinamakan dengan translasi. Nah, misalkan sekarang saya punya titik A, di mana titik A itu titik 5,3, dia bergerak ke sebelah kiri 10, lalu ini 5,3 bergerak sebelah kiri 10, lalu dia bergerak lagi ke sebelah bawah, yaitu 7. Nah, maka si titik ini menjadi berada di titik min 5, min 4. Nah, jadi ketika saya punya suatu benda itu berada pada titik koordinat 5, ini 5,3, lalu dia digeser tadi ke sebelah kiri 10, lalu ke sebelah bawah 7. Maka dinamakan di sini translasi min 10 karena tadi ke sebelah kiri, min 7 karena ke sebelah bawah 7. Nah, lalu di sini hasilnya adalah min 5, min 4. Hasilnya tadi di titik min 5, min 4. Oke, sekarang kita misalkan saya punya titik yang lain, yaitu titik B. Ini titik B di titik 3, min 1. Titik B, titik 3, min 1. Nah, 3, min 1 ini tadi digeser ke sebelah kanan sebanyak 6. Lalu dia digeser lagi ke sebelah atas. Nah, ke sebelah atas sebanyak 4. Nah, sehingga dia menjadi ada di titik 9,5. Jadi misalkan tadi ada titik B 3,1, di sini 3,1, dia digeser ke sebelah kanan sejauh tadi 6, sejauh 6, lalu ke sebelah atas sejauh 4, maka di sini sampai 6,4 karena ini ke kanannya 6, ke atas 4. Nah, maka hasilnya adalah titik 9,5. 9,5. Oke, dari contoh kedua titik ini kita bisa melihat asalnya titik 5,3 ketika ditranslasi atau digeser ke sebelah kiri 10 ke sebelah bawah 7, hasilnya min 5, min 4. Kita lihat hubungan di antara A sama A aksen bayangannya. Dari 5 menjadi min 5, di sini min 10. Artinya ini 5 ditambah dengan min 10, hasilnya min 5. Ini pun sama, 3 ditambah min 7, hasilnya min 4. Yang ini kita lihat yang B pun sama, dari 3 jadi 9, di sininya 6. Berarti ini hubungannya 3 tambahkan dengan 6. Hasilnya 9, 1 tambahkan dengan 4, hasilnya 5. Sehingga ketika saya punya titik C itu berada di X, Y, titik X, Y. Nah, lalu dia ditranslasi oleh A dan B, maka di sini akan dirumuskan dengan X ditambah A, Y ditambah B, sesuai dengan hubungan yang tadi ada di sini, A dan B aksen.
Oke, itu rumus dasar dari translasi, yaitu ketika ada suatu benda, dia ditranslasikan, cukup kalian menambahkan X dengan A, Y-nya dengan B. Kita lihat ke contoh soal sekarang. Tentukan bayangan titik 1,2 ditranslasi oleh T 45, maka bayangannya adalah, oke, kita lihat, misalkan ini suatu titik di titik 1,2. Dia ditranslasi ke kanan 4, ke atas 5. Nah, ke atas 5 menjadi titik ke 5,7. Kenapa? Karena tadi di sini A-nya 1,2, di sini translasinya 4, 5. Maka kita tinggal tambahkan 1 tambah 4, 5, dan 2 ditambah 5, 7. Nah, maka bayangannya adalah titik 5,7. Kita lihat lagi contoh yang lain. Suatu benda berada pada titik koordinat min 2,4. Lalu dia digeser ke kanan sejauh 5, ke bawah sejauh 7. Maka bayangan benda adalah, oke, misalkan ini bendanya, dia berada pada koordinat 2,4. Dia digeser ke kanan sejauh 5. Misalkan kayak gini, ke kanan ini sejauh 5 dan ke bawah sejauh 7. Nah, di manakah sekarang titiknya? Ini titik 2,5, 7,-3. Kita lihat perhitungannya. Asalnya titik 2,4. Dia ditranslasi 5,7 karena ini ke kanan 5, otomatis positif 5, bawah berarti minus 7. Kita tambahkan 2 tambah 5-nya 7, lalu 4 tambah min 7, jadinya min 3. Nah, maka bayangannya adalah 7,-3. Jadi ingat, konsep dari translasi kalian hanya menjumlahkan antara titik dengan translasinya sehingga mendapatkan bayangan dari titiknya. Oke, kita coba ke contoh soal yang lain. Di sini ada suatu segitiga berada pada titik koordinat A 4,1, B 6,1, C 5,10. Jika ditranslasi oleh T 34, maka bayangan ketiga titik tersebut adalah, misalnya ini ada sebuah segitiga dengan 3 buah titik, taruhlah ini A, B, C. Dia ditranslasi ke kanan dan ke atas. Nah, otomatis si titik pun akan bergeser ke kanan dan ke atas. Nah, logikanya berarti ketika saya punya titik A 4,1, dia digeser juga terhadap titik translasi 34. Tadi konsep translasi itu kita tinggal menambahkan 4 ditambah 3 yaitu 7 dan 1 tambah 4 yaitu 5. Jadi A-nya berubah menjadi 7,5. Sekarang untuk yang B pun sama, B 6,1 ditranslasi 34. Nah, berarti ini kita tinggal tambahkan 6 dengan 3 menjadi 9 dan 1 dengan 4 menjadi 5. Lalu titik C 5,10 dia ditranslasi oleh 34. Seperti ini, maka kita jumlahkan 5 tambah 3 itu 8 dan 10 tambah 4 jadi 14. Nah, sehingga di sini yang ditanya bayangan ketiga titik yaitu A aksen, B aksen, C aksen di 7,5, 9,5 dan 8,14. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada suatu mobil berada di titik 2,4, lalu digeser 3,4 dan bergerak lagi, digeser lagi 1,7. Di manakah letak mobil sekarang? Artinya si mobil ini berada pada titik, taruhlah ini ada sebuah mobil berada pada titik 2,4, dia digeser 3 ke kanan, 4 ke atas. Nah, setelah digeser dia bergerak lagi, translasinya 2 kali, 1,7. Nah, nanti di manakah letak mobilnya? Kalau diilustrasikan, ini mobil di titik 2,4 dia bergeser ke kanan dan ke atas. Nah, ini berada di titik berapakah mobilnya? Kita hitung. Asalnya di titik 2,4 dia bergeser ke 3,4 sehingga menjadi 2-nya tambah 3, 5, 4-nya tambah 4 jadi 8. Maka dia berada di titik 5,8. Nah, setelah berada di titik 5,8 dia bertranslasi lagi di 1,7. Berarti dia bergeser ke kanan dan ke atas. Nah, di manakah sekarang mobilnya? Berarti kita hitung asalnya di sini 5,8, dia ditranslasi 1,7
17, berarti 5-nya tambah 1 jadi 6, dan 8-nya tambah 7 jadi 15. Maka letak mobil sekarang ada di titik 6,15. Nah, ini artinya dia ditranslasikan 2 kali. Oke, kita lihat lagi. Sekarang sebuah motor berada di titik 3,7 lalu bergerak ke titik 10,7. Tentukanlah matrik translasinya. Lalu yang kedua, jika ada segitiga ABC ini ditranslasi oleh matrik yang memindahkan mobil tersebut, matrik yang ini, maka bayangannya ada di mana? Lalu tentukan luas segitiga sebelum dan sesudah ditransformasi. Oke, kita ilustrasikan ada motor berada di titik 3,7, dia bergerak, entah bergeraknya kemana. Nah, lalu dia berada di titik 10,9. Yang ditanya transformasinya ke kanannya berapa, ke atasnya berapa. Nah, berarti asalnya di titik 3,7, lalu menjadi di titik 10,9. Translasinya berapa? Logikanya berarti kita kurangi 10 kurangi 7, dan 10 kurangi 3, dan 9 kurangi 7. Menjadi translasinya di 7,72. Sehingga di sini matrik translasinya sudah terjawab, ada di 72. Nah, sekarang gimana ketika ada suatu segitiga ABC, ini segitiga ABC, lalu dia ditranslasi oleh translasi yang ini 72. Berapakah bayangannya? Saya buat tabel kayak gini, A-nya asalnya 2,3 dari soal, B-nya 6,3, C-nya 4,10. Lalu dia ditranslasi dari sini kita dapat tadi 72. Maka kita tambahkan 2-nya dengan 7 jadi 9, 3-nya dengan 2 jadi 5. Lalu yang B pun sama, 6 tambah 7 13, 3 tambah 2 5. Lalu yang C 4 tambah 7 11, dan 10 tambah 2 12. Nah, sehingga dapat segitiga bayangan dari segitiganya aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ketika sudah dapat bayangannya, yang ditanya selanjutnya luas segitiga sesudah dan sebelum transformasi. Nah, logikanya ketika ada sebuah segitiga, dia ditransformasi, itu bentuk segitiga, luasnya tidak akan berubah. Yang berubah itu hanya letaknya saja. Maka ketika misalkan ini ada segitiga, titiknya di 2,3, 6,3, dan 4,10, maka alasnya kita tinggal kurangi yang ini 6 dikurangi dengan 2, 4. Lalu tingginya yang 10 dikurangi dengan 3, jadi 7. Sehingga luasnya di alas kali tinggi bagi 2, 4 kali 7 bagi 2, sehingga luasnya 14. Nah, logikanya luas segitiga sebelum dan setelah ditransformasi itu sama, yaitu 14. Nah, bagaimana sekarang yang di translasinya ada sebuah garis. Misalkan ini ada garis dengan persamaan garisnya 3x tambah 5y sama dengan 6 ditranslasi oleh T17. Berapa bayangannya? Misalkan ini ada garis, dengan garis ini persamaan garisnya 3x plus 5y plus 6. Dia ditranslasi, berarti translasi ke kanannya 1, ke atasnya 7. Misalkan seperti ini, maka bayangan garis ini jadi berapa? Oke, logikanya dalam garis ini pasti ada sebuah titik. Nah, misalkan taruhlah ini titiknya x, y. Nah, andai ada titik x, y. Ketika ada titik x, y, dia ditranslasi oleh 17, berarti kan logikanya x-nya ditambah 1, jadi x plus 1, dan y-nya ditambah 7, jadi y plus 7. Nah, setelah itu, ketika x aksennya, ini sebagai x aksennya jadi x plus 1, dan y aksennya adalah y plus 7. Ketika kita punya x aksen sama dengan x plus 1, maka x-nya, kita bisa mencari x-nya, berarti x aksen dikurangi 1. X aksen itu bayangan. X aksen kurangi 1, dan ketika saya mencari y, 7-nya pindah ruas, menjadi y aksen kurang 7. Oke, kita punya x-nya menjadi x aksen kurang 1, dan y-nya menjadi y aksen kurang 7. Kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. 3x plus 5y sama dengan 6, yang dari soal di sini. Nah, x ini ganti sama yang dari sini, x aksen min 1. Jadi 3, x-nya ganti x aksen min 1, dan y-nya pun sama, y aksen min 7, karena kita ingin mencari bayangannya, sama dengan 6. Lalu kita kalikan, 3 kali x, 3x, 3 kali 1, 3, 5 kali y, 5, 5 kali 7 min 35 sama dengan 6.
Setelah itu kita satukan 3x ke 5y, ini min 3 tetap, min 35 tetap, 6-nya pindah ruas jadi min 6. Lalu jadi 3x plus 5y, min 3, min 35, min 6, berarti hasilnya jadi min 44, sama dengan 0. Nah, maka bayangan garis yang baru ini adalah persamaan ini, 3x plus 5y min 44 sama dengan 0. Oke, adik-adik, itulah tentang kalkulasi dalam matematika. Semoga membantu pemahaman kalian yang tadinya tidak paham kalkulasi menjadi paham kalkulasi. Untuk transformasi yang lainnya, ikuti terus channel YouTube-nya Bu Guru Tatin agar kalian tahu terusan dari transformasi geometri itu seperti apa. Oke, terima kasih.